Ibu lupa merekodnya. Nah, jadi salah satu untuk memutus mata rantai COVID ini adalah dengan mencuci tangan setelah beraktivitas. Nah, jadi kamu mungkin oke lah kamu udah pakai masker, tapi kamu beraktivitas, mungkin ada di kontak langsung dengan orang yang terkena COVID. Jadi kamu cuci tangan, kemudian kamu makan, kamu melakukan aktivitas di diri kamu, insya Allah tidak terpapar COVID. Kemudian jaga jarak. Nah, jaga jarak ini kita menjaga jarak. Walaupun kita melakukan virtual, kita tetap melaksanakan aktivitas kita menuntut ilmu. Dan melaksanakan aturan pemerintah dengan menjaga jarak. Nah, kemudian yang keempat yang Ibu harapkan kepada anak-anak Ibu, kalau kita udah menutup masker setiap kita keluar rumah, mencuci tangan, menjaga jarak juga, berdiam diri di rumah, ya. Yang Ibu harapkan berdiam diri di rumah itu. Kenapa? Agar anak-anak Ibu tidak tertular orang yang terkena COVID, atau kalau sudah terkena kan kita tak tahu tuh menularkan ke orang lain. Nah, kita di rumah saja. Nah, otomatis kita setelah bergotong royong untuk memutuskan siklus COVID. Nah, itu yang pemerintah anjurkan kita tuh, kita di rumah saja. Tapi kadang kan kita banyak yang tidak tahu. Ya, jadi kita tetap melanggar aturan pemerintah. Tidak mengenakan masker. Padahal itulah cara kita untuk memutus mata rantai dari COVID itu sendiri. Supaya kita tidak tertular, kalau kita tidak pandemi COVID ini ya, kalau kita tidak memiliki COVID, kita tidak tertular, dan kalau seandainya kita ada bibit COVID diri kita, tidak menularkan ke orang lain, cukup pada diri kita. Nah, itu caranya memutuskan mata rantai. Jadi, kalau kita tidak patuhi aturan pemerintah tadi, yang kita anggap sepele, yang kita anggap tadi ada, ternyata tidak ada, katanya seperti itu, makanya si COVID ini dia merajalela. Nah, kemarin kan pernah kita kan, waktu di awal-awal kemarin kita udah patuh, udah di rumah semua. Jadi, COVID itu udah menurun. Nah, kemudian selanjutnya berjalan lagi berikutnya, udah bebas, udah tidak memperhatikan lagi, sekarang muncul lagi, tinggi lagi. Nah, jadi itu memang harus kita gotong royong ya, Nak ya. Kita memang harus bergotong royong untuk menyelesaikan masalah itu. Itu masalah kita bersama. Dan ini juga kamu terima kasih, kamu juga udah menyediakan dana kamu untuk tetap belajar dengan daring dan tatap muka secara virtual ini. Ya, jadi kamu seorang pelajar, kamu seorang terdidik, jadi jangan mendengar bahasa-bahasa di luar bahwasanya COVID itu sebenarnya tidak ada. Kalau ada, kita harus dipisahkan dengan jarak yang jauh, harus melakukan virtual, gitu kan? Nah, itu kamu mestinya kamu memberitahu dengan teman atau kolega yang lain bahwasanya kita tuh sebenarnya kalau kita udah mematuhi sebenarnya kita itu memutuskan mata rantai. Kalau seandainya satu aja yang tidak patuh, makanya dia akan berentet-rentet menyambung ke yang lain. Akhirnya COVID tidak akan terselesaikan di Indonesia ini. Nah, ya memang Ibu ada juga dengar-dengar itu di YouTube tuh banyak yang tak percaya, banyak yang menyebarkan yang aneh-aneh sehingga yang lain pikirannya terkontaminasi. Mungkin karena memang wajar ya udah suntuk ya udah hampir 2 tahun ya, tapi tak apa-apalah. Jadi kamu sebagai pelajar, Ibu harapkan kamu harus melaksanakan protokol kesehatan itu dimanapun, kapan saja, mana saja. Oke, itu Ibu tanya. Semuanya sehat anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya. Jadi tadi karena si Arum yang masuk duluan, ayo Rum, kamu pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum kita memulai pelajaran. Yuk, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Doa selesai. Beri salam. Beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Ibu senang kalau kamu mengucapkan Assalamualaikum. Ya, kalau kamu tak ucapkan Assalamualaikum gimana itu Ibu tak dapat berkah. Kalau kamu doakan ini berapa orang nih? Ada 15 orang. Ucapkan salam dengan Ibu kan? Jadi Ibu mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian hal-hal yang kamu perlukan dalam pembelajaran ini, Ibu mengingatkan juga, boleh tadi seperti teman kamu Tulus, mungkin ada kegiatan di luar rumah yang tak mungkin bisa ditinggalkan, namun tetap dalam posisi belajar membawa buku, pena, buku paket, kemudian HP juga ini udah alhamdulillah dibawa, kemudian menyiapkan power bank. Takutnya kalau di jalan atau kamu sekarang di rumah baterainya udah mulai drop, kan itu kan perlu dicas. Mungkin kalau menggunakan kontak langsung ke listrik mungkin dikhawatirkan nanti akan ada sesuatu yang tak baik, misalnya entah meledak, entah apa segalanya gitu kan. Bagusnya menggunakan power bank. Kalau dalam perjalanan, Ibu anjurkan juga membawa power bank, jadi yang namanya HP ngedrop ketika pembelajaran itu bisa teratasi. Kemudian absen pada hari ini bisa kamu melalui chat, boleh kamu absen melalui chat. Dan untuk kamu ketahui ya, Ibu absen ini ada 3, itu melalui chat. Kemudian ada ini yang namanya rekaman langsung di laptop Ibu di Google Meet ini. Jadi tidak bisa bohong. Jadi kalau kamu keluar, ya kamu tidak terdeteksi oleh laptop Ibu. Jadi sebaiknya jangan keluar masuk gitu. Jadi ada 3, Ibu ambil 1 manual, kemudian secara ini di chat, kamu boleh menggunakan chat. Selanjutnya kamu nanti di laptop ini hanya 3. Jadi sekarang anak-anak Ibu boleh mengisikan absen di kolom chatting. Ya ini, ya. Hadir ya, baru yang ngisi baru Spina ya. Ya seperti itu. Dan Melani ya sudah hadir di sana di kolom chatting ya. Lanjut, kemudian Ibu mengisi di sini. Agustin, ada Agustin? Tak ada, Ibu alpakan. Main FF bro. Febri, tak ada. Kemudian Vina, tak ada. Khairul, Hadir. hadir ya. Bentar, Ibu mau nengok wajahnya. Kayak mana si Khairul? Mana Khairul? Ibu dah lupa dengan wajah kamu nih. Kayak mana bentuknya? Buka Khairul. Khairul, dengan suara Ibu Khairul. Nah, ya. Dah nampak Ibu dah. Tapi dibuka aja lah Khairul. Khairul pemalu sama Ibu aja pemalu. Kemudian siapa lagi nih? Kismayani. Kismayani. Apa? Kemudian Marwaryani. Hadir, Bu. Mana Marwaryani ini? Bukalah wajahnya. Kan cantik. Apa tak ditutupi wajah cantik tuh? Hadir. Meilani. Meilani. Ini Meilani, ada 2 Meilani di sini. Ada, Bu. Oh, Melani ini ada? Ada, Bu. Mana? Saya, Oh, Bu. di pohon ya belajar biologinya ya. Di pohon cari suasana yang bagus ya. Kemudian Roma. Hadir Bu. Mana, Ma?
Ya. Mana wajahnya, Ma? Nanti lah Bu, bukanya Bu. Ah, kenapa? Cek buka sekarang, Bu menengok. Ibu dia lupa wajah nih. Udah lama dia tak tatap muka dah. Yuk, mana, Ma? Ah, ya gitu. Roma. Kemudian Riasti. Hadir, Bu. Hampir Ibu apa kali lagi? Mana Riasti? Oh iya. Mana nih buka nih? Ini bukan apanya nih? Ini profilnya nih. Tak pakai jilbab ya. Memang tak pakai jilbab ya. Kristen, Bu. Oh ya, Ibu itulah makanya nak buka jadi Ibu tak kenal jadi kenal. Rido. Rido. Kemudian Rika. Rika Hadir, Bu. hadir. Nah, bentar. Mana Ibu menengok wajahnya? Mana Rika? Rika. Ah ya, mantap. Hadir ya Rika ya. Kemudian Rio Putra Tampu Bolon. Rio. Apa? Robi. Apa juga? Selfie. Apa juga? Syahrul Arifin. Apa? Trisilia. Apa lagi? Tulus. Hadir, Bu. Mana? Oi, mantap. Bu, Masker. hadir, Bu. Kamu keluar nggak pakai masker loh, Tulus. Sabrina ini hadir, Bu. Pakai Dalam maskernya. belakang rumah, Bu. Iya pakai maskernya kalau keluar rumah. Siap, di Ah, depan rumah ya, Bu. oh, di rumah kamu. Febri mana tadi Febri? Mana Ibu menengok wajahnya Febri? Ya Febri mana wajahnya Ibu panggil tadi tak ada. Ah, ya Udah, Bu, mantap. udah pakai masker, Bu. Ah, ya mantap Febri dan Tulus mantap. Kalau di rumah pakai masker enak ya. Febriani. Nomor berapa tadi Febri? Bantu Ibu. Nomor 3, Bu. Nomor 3. Nah, ya. Kemudian ini. Vina. Hadir, Bu. Mana kamu? Ya, mantap. Vina. Selanjutnya Dimas. Alfa. Oke, udah? Ada yang tidak Ibu panggil? Bu, Trisilia hadir. Mana? Trisilia, mana? Milani hadir, Bu. Mana? Hadir, Bu. Oh, tapi tak pakai masker tuh di luar tuh, di luar rumah. Pakai maskernya dulu. Ada orang tuh sunyi. Iya, nanti angin membawa COVID nanti ke situ. Pakai dulu. Mau Ibu hadirkan tidak, Trisilia? Iya, kejap. Nah, ya. Melani hadir, Bu. Melani ada juga. Mana? Buka. Buka, Mei. Nah, Melani nomor berapa? Bantu Ibu. Nomor berapa? 9 ini ya? Iya. Nah, ya. Siapa lagi tadi yang di... Udah, Bu. Mana? Oh, Trisilia. Trisilia ya? Ya. Nah, Trisilia. Jangan keluar ya. Nanti di akhir, di ujung nanti Ibu apa juga mengabsen. Ini, Ibu ingatkan lagi. Isi absen di kolom chat. Jangan lupa di kolom chatting isi juga absennya. Memang berlapis kamu nih. Absen kamu nih. Ya. Udah, ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang belum dipanggil absennya atau hadir di sini tapi Ibu buat alfa? Tak ada? Tak ada ya? Dah. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan pertemuan kita hari ini. Sebelum kita belajar, Ibu mau nanya kamu untuk memancing daya ingat kamu.
Kira-kira pertanyaan Ibu tak payah, Ibu kasih pertanyaan. Kira-kira kamu tahu tidak sekarang kamu belajar apa? Ayo angkat tangannya. Ibu minta angkat tangannya, ya. Iya, ya. Kalau ada Ibu suruh nanti baru dijawab ya. Kalau tidak jangan. Arum, kamu belajar apa sekarang, Rum? Biologi, Bu. Iya, mantap si Arum. Kemudian yang kedua, ya turun yang lain. Belum, turunkan tangannya yang lain, turunkan. Turunkan. Pertanyaan yang kedua, kamu sekarang berhadapan dengan guru. Kira-kira kamu tahu tidak siapa nama gurunya sekarang? Ya, Marwaryani. Ibu Marta. Ya, mantap. Masih ingat ya sama Ibu ya? Alhamdulillah. Ada yang tahu tidak? Yang ketiga, ada yang tahu tidak Ibu Marta itu tinggalnya di mana ya? Yuk, angkat tangan. Simpang Kualian. Angkat tangan. Ade. Ayo, biasakan angkat tangan lalu jawab. Angkat tangan. Di resign kalau tak tahu itu yang waktu di HP ada kalau di HP ada titik 3 itu tulus. Oh, Coba belajar dulu. Itu ya, baru kamu angkat tangan. Ya, silakan jawab, tulus. Di mana Ibu Marta tinggal? Kualian, Bu. Oi, mantap ya. Tadi kamu bilang Ibu simpang Kualian ya. Ya, Ibu disimpan ditabraklah sama mobil ya. Sampai di kamu ya. Tulus. Tulus. Nah, jadi itu refreshing pertanyaan dasar. Nah, pertanyaan dasar. Jadi pelajaran biologi itu sebenarnya seperti itu juga, Nak. Nah, cuman kamu tak kenal, makanya tak sayang. Jadi kalau kamu kenal, kayak tadi Ibu tanya, siapa nama Ibu? Kamu tahu. Sama juga kayak gitu. Siapa sih yang menemukan diesel? Nah, tahu orangnya kan? Itu Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu tinggalnya di mana? Nah, kan tahu juga dia kan? Siapa yang tanya, Ibu Marta tinggalnya di mana? Walian. Nah, belajar apa dengan Ibu Marta? Biologi. Sebenarnya pelajaran itu, terutama biologi itu seperti itu dia. Jadi kamu harus kenal benar-benar. Jadi kenapa kamu tidak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan itu? Karena kamu tidak berusaha mengenalnya. Nah, jadi itu Ibu sampaikan. Kamu berusaha mengenalnya. Jadi ketika kamu ditanya di mana-mana, itu tidak cari-cari kemana-mana jawabannya. Ya. Nah, itu sekedar motivasi dari Ibu untuk kamu belajar. Jadi kamu harus pengen tahu gitu, Ibu Marta itu seperti apa? Tinggalnya di mana? Atau sini Ibu tanya, ada enggak yang lebih tahu lagi? Warna kesukaan Ibu Marta apa? Ayo, angkat tangan. Warna Angkat tangan. Ya, tulus. warna hitam, Bu. Iya, mantap. Warna hitam ya. Itu tulus udah mulai mengenal Ibu. Jadi warna hitam. Selain warna hitam lagi warna apa? Yo, Bu Marta yang senangi. Siapa tuh? Febri, silakan. Apa? Warna apa, Febri? Putih, Bu. Belum kenal tuh Febri sama Ibu tuh. Ibu belum pernah pakai warna putih lagi. Ya, Warna coba. kuning, Bu. Warna kuning. Ada saja nih tulus nih. Nah ya. Nah itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kamu seperti itu juga belajarnya. Jadi semuanya sampai tahu. Kalau kamu kan sekarang kan baru 3 pertanyaan Ibu tanya. Bisa jawab. Ini siapa namanya? Pelajaran apa? Kemudian tinggal di mana? Nah, bisa jawab 3 kan? Jadi kamu harus gali lagi, cari lagi. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini berikutnya Ibu mau cerita sedikit untuk merangsang kamu dengan daya ingat kamu, ya. Kemarin-kemarin sebelum COVID atau pada saat COVID juga pernah kejadian ada pesawat jatuh ya, pesawat Ibu lupa Citylink atau Adam Air atau apa gitu, pokoknya penting pesawat. Jadi semuanya
orang atau awak di pesawat tersebut dia meninggal. Dan kabarnya pesawatnya jatuh di perairan. Nah, kalau awak pesawat itu dan penumpang-penumpangnya jatuh di perairan, kan susah tuh mencarinya. Mungkin butuh waktu beberapa pekan, bahkan berbulan-bulan ya. Dan setelah diketemukan pada saat itu, jasadnya sudah tidak dikenali lagi. Jadi jasadnya sudah tidak dikenali lagi ya nak ya. Jadi yang ibu tanyakan ke kamu, bagaimana ya caranya untuk mengetahui bahwasanya orang yang jatuh atau penumpang yang jatuh di pesawat itu bahwasanya ini keluarganya yang ini. Yang jatuh yang ini keluarganya. Bisa diketahui bahwasanya ini namanya ini. Dari mana? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Ya, Tulus. Tulus, silakan Tulus. Dari mana kamu bisa mengetahuinya, Tulus? Lupa, Bu. Hah? Lupa. Ya, coba. Siapa lagi di sini? Arum, ya Arum. Dari mana kamu bisa ketahui, Rum? Tes DNA, Bu. Tes DNA, bagus. Tes Mantap tuh. DNA, iya benar. Kemudian ada lagi tidak? Selain dari tes DNA, kira-kira apa lagi yang menjadi bahan untuk mengetahui bahwasanya yang ini keluarganya ini gitu. Yuk, Marwaryani, ayo. Bu, Silakan. kalau nanti yang ditemukan tuh cuma tangannya, jadinya Bu. Gimana? Tak dengar Ibu, putus-putus. Coba ulang lagi. Kalau misalnya yang ditemukan bagian tubuhnya tuh tangan, di tangan kan nanti ada sidik jarinya, Bu. Oh, jadi sidik jari ya? Bagus, mantap ya. Sidik jari berarti ya? Sidik jari. Ini linknya link beda lagi. Oh, beda Pak. Linknya beda kan kalau sampai bedanya. Yang tadi yang di grup itu kan beda Pak. Kalau kelas itu tak dipermanenkan kan ada linknya. Kalau agak susah nak Pak. Oh, Kemarin saya coba kan Pak ya maaf nak ya, bentar ya nak ya. Kemarin kan saya coba tuh Pak ada yang bisa masuk dan tak bisa masuk. Jadi kendalanya harus lihat ganti linknya tuh. Kemudian kalau yang berkalender nih Pak, waktu jam tanggalnya ada, jadi kita nanti pas orang datang atau oleh PMP, nanti di kalender tuh ada kita masuk di Google Meet. Kalau yang itu permanen kan nggak ada bekasnya Pak, nggak ada bekasnya. Nah, itu. Iya Pak. Ya tadi sampai di mana tadi? Tadi maaf ya nak ya, ada kepala sekolah tadi nanya ke ibu. Wardiani tadi, sidik jari tadi ya? Sidik jari. Ibu catat nih enak ya. Kemudian ayo, apa lagi? Ayo, ini ada nih orang meninggal tadi di pesawat. Coba kalau pertanyaan ibu begini. Kalau misalnya di rumah itu tidur, terjadilah kebakaran. Jadi untuk mengidentifikasi itu pernah kejadian waktu teroris rumahnya kebakar. Jadi dia mau mengetahui bahwasanya itu betul tidak teroris yang ini. Makanya dicocokkan anaknya yang hasil dari bakaran itu. Apanya yang diambil yuk? Ayo. Silakan. Ya Khairul. Khairul Ijaz, silakan Khairul. Rambut, Bu, tulang bisa juga. Oh iya, mantap untuk Khairul. Jadi rambut dan tulang. Ya, tadi ada rambut dan tulang, Khairul. Kemudian ada sidik jari. Kemudian ada lagi. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, masih ingat? Satu lagi. Ayo. Rambut, tulang, sidik jari. Ya, Martini, silakan.
Kuku, Bu. Kuku bisa, Bu. Iya, kuku. Iya, benar. Benar sekali. Mawariani. Tadi ya, Ibu catat ya. Gigi. Gigi. Mawariani ya. Kemudian yang bilang tadi siapa? Yang bilang kuku, angkat tangannya dulu, nak. Martini. Martini ya, Martini. Ya, betul tuh. Ya, apa lagi? Ada lagi. Ayo. Pakai gigi bisa, Bu. Gigi. Iya, Martini udah Ibu catat gigi. Mawariani tadi kuku. Tianu, Carol Lijal, rambut dan gigi juga tadi. Tulang, Bu. Iya, Carol Lijal tulang ya, tulang dan gigi. Ada satu lagi, Ada nak. rambut, Bu. Iya. Yang Ibu catat nilainya 100. Ada satu lagi ya. Martini, apa lagi Martini? Coba turunkan tangannya Martini. Vina. Coba Vina. Hah? Darah. Iya, dah lengkap, dah terjawab oleh Vina. Nah, jadi ya anak-anak Ibu, jadi kalau orang yang tadinya tidak diketahui jasadnya tadi, adalah dari jawaban-jawaban teman-teman. Jadi kalau untuk mendeteksi orang yang kebakaran, orang yang tenggelam, yang jasadnya sudah tidak nampak lagi, tidak utuh lagi, jadi untuk mendeteksinya bisa melalui tadi tulang, bisa juga dengan kuku, dengan rambut, kemudian dengan gigi, selanjutnya dengan darah. Ya. Jadi kalau tidak ada rambut, mungkin kalau udah kebakar rambutnya ya, bisa dengan tulang. Seperti itu. Kalau masih utuh, misalnya kalau dia korban kecelakaan dia, mungkin kalau udah kan kecelakaan kan wajahnya udah tak nampak lagi, dengan darah, sampel darahnya masih bisa itu digunakan untuk mendeteksi dia dari keluarga yang mana. Nah, kemudian yang menjawab DNA tadi siapa tadi? Ibu lupa sini. Yang menjawab DNA. Arum ya, silakan Rum. Ya, Bu. Arum. Ya. Nah, benar sekali DNA. Kenapa Arum mengatakan DNA? Karena DNA itu ada di dalam sel. Sel itu ada di dalam tulang, rambut, gigi, darah, kuku. Nah, pada akhirnya kenapa dia tadi untuk mendeteksinya diambil dari rambut, diambil dari tulang, diambil dan sebagainya tadi yang kamu sebutkan itu, karena pada dasarnya kita mau mengambil sel, ya. Kita ambil sel, di dalam sel itulah nanti ada yang namanya DNA. Jadi yang dites, yang diambil itu DNA-nya itu. Jadi dicocokkan DNA-nya itu. Ya. DNA itu di mana kita dapatkan? Ya itu tadi dari tulang, gigi, rambut, ya. Kemudian tadi yang sidik jari ada benarnya juga kalau masih utuh, ya. Kalau masih utuh jasadnya masih bisa itu. Misalnya dia masih hidup, ya. Nah, bahwasanya itu biasanya sidik jari itu digunakan biasanya untuk yang ini, orang-orang yang berbuat kejahatan, kriminal, ya. Melakukan kriminal, misalnya ada pembunuhan, ada pencurian, ada perampokan, dan lain-lain sebagainya. Kasih Bu Lili, Yang lain, Bu? Ya. Jadi itu. Jadi hari ini, kenapa Ibu tanyakan itu semuanya? Karena kita akan mempelajari sel. Jadi di dalam sel itulah ada yang namanya DNA. Jadi di dalam sel itu apa saja nanti akan kita pelajari. Nah, ini kita akan belajar ini.
Siap? Siap? Siap, Bu. Ya, Siap, Bu. ya. Siap, Ini Bu. Ibu share. Ya, Ibu share ya. Stop yang ini dulu. Nampak, Nak? Nampak, Bu. Pak, Bu. Coba kalau nampak apa? Coba bacakan. Apa tuh? Mitokondria. Iya, mitokondria. Jadi mitokondria itu adalah salah satu organel sel. Nah, jadi di mana nanti DNA itu? DNA itu juga kita temukan nanti di dalam sel itu melalui organel sel yang namanya nukleus. Nukleus inti sel. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Namun, sekarang kita akan belajar yang umum-umumnya saja dulu. Nanti baru kita kupas satu persatu. Apa itu sel ini kan? Nah, ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua. Ada yang retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kemudian ada badan Golgi, ada ribosom, ada lisosom, ada mitokondria, ada plastida, vakuola, sentriol, dan sitoskeleton. Nah, ini semuanya akan kita pelajari nanti, Nak. Dan Ibu harapkan kamu memang benar-benar paham. Ya, mana tahu nanti kamu akan menjadi dokter atau spesialis untuk mendeteksi DNA, atau juga kamu mungkin mau jadi dokter yang lain. Jadi kamu harus menguasai ini semua. Untuk dokter kecantikan juga pada dasarnya dia harus menguasai yang namanya ilmu sel. Ini operasi plastik itu anak ya. Nah, itu mereka bermain di dalam sel itu. Sel-sel itu aja yang mereka pindah-pindahkan. Bagaimana supaya dia cantik, indah, bagaimana hidungnya mancung. Ya. Nah, ini akan kamu pelajari. Di sini kan ada yang mau jadi dokter kan? Ada. Nah, nih. Kita belajar tentang struktur sel hewan. Nampak, Nak, yang Ibu share? Dan nampak belum? Nampak, Bu. Nampak ya. Nah, ya. Jadi di dalam sel ini, Nak, lengkap semuanya. Semuanya lengkap di situ. Jadi kenapa kamu pernah mungkin melihat atau mungkin kamu pernah mengalami kulit kamu tuh mengelupas, mungkin bahasa awamnya katanya bersalin kulit kalau orang Melayu bilang. Ya, betul? Betul? Ya, Bu. Bersalin kulit. Nah, itu juga kerja dari sel. Jadi kamu yang salin kulit itu, nah tadi mungkin kulit kamu tadi mati, jadi digantikan dengan sel kulit yang baru. Itulah salah satu kerja dari sel. Nah, kemudian rambut kamu panjang. Tahu kamu apa penyebab rambut kamu panjang? Enggak, Bu. Halo? Nah, apa yang menyebabkan panjang? Enggak tahu, Bu. Nah, karena sel kamu itu bergenerasi terus. Jadi dia bergenerasi, jadi ya kan kalau dianggapkan seperti ini. Nah, kalau sepotong rambut, misalnya ini sepotong rambut ya. Ya, ini sepotong rambut. Nih. Ini misalnya ini adalah rambut misalnya. Nah, rambut ini terdiri dari banyak sel. Tak nampak gambar Ibu, Nak? Buram Ibu ya. Jadi tidak bisa Ibu menjelaskan. Halo, masih konsentrasi? Halo. Masih, Bu. Nah, hadir ya. Jadi, rambut itu terdiri dari banyak sel.
Jadi kalau dipotong, kalau dihaluskan, itu banyak selnya. Jadi sel yang tadi itu anggapkan misalnya kalau rambut itu kamu potong, kamu haluskan, kamu tumbuk, nanti dia jadi tepung. Nah, itulah sebenarnya sel tuh. Kalau kita mau melihat di mikroskop, yang dari serbuk itulah nanti kita lihat di mikroskop. Bagaimana bentuk sel tuh. Nah, jadi yang sebenarnya yang serbuknya tadi itu, itulah yang digabung-gabungkan jadi sel yang banyak, maka terbentuklah rambut, maka terbentuklah tangan, maka terbentuklah kaki. Jadi awalnya itu cuma satu sel. Satu sel itulah lagi karena dia banyak, multiseluler. Kita ini makhluk yang multiseluler, maka terbentuklah tangan. Terbentuklah mata, terbentuklah kaki, terbentuklah hati, terbentuklah ginjal. Nah, jadi ya, hati, ginjal, dan lain sebagainya yang kita punya itu tuh adalah terbentuk dari sel yang banyak. Istilah lain yang sel yang banyak itu apa namanya? Sel apa, Nak? Multiseluler. Iya, multiseluler. Kalau satu sel apa namanya, Nak? Kalau satu Aseluler. sel apa? Apa, Nak? Coba kalau Ibu. Aseluler. Iya. Coba kalau Ibu gini kan gambarnya. Jelas tidak? Jelas tidak, Nak? Jelas, Bu. Mana jelas dengan yang tadi? Jelas, Bu, jelas. Mana jelas yang ini dengan yang tadi? Sama saja? Sama aja, Bu. Kan bisa di zoom. Tuh. Oh, sama aja ya. Kayak mana nih? Jadi ini lisosom ini juga salah satu dia ya. Kamu mungkin pernah melihat tikus. Bukan tikus, maaf. Cicak. Cicak. Kamu pernah tidak melihat cicak ekornya tadi putus? Atau mungkin keinjak, atau mau dimangsa oleh kucing, atau kamu mau membunuh cicak, tiba-tiba ekornya yang dapat. Pernah tidak seperti itu? Pernah, Bu. Nah, pernah kan? Nah, cicak itu kamu lihat bahasa kampung kamu apa namanya? Pontong. Ya. Jadi ekornya itu pontong ya. Nah, kemudian lama-kelamaan ekornya itu dia nanti lama-lama dia akan kembali seperti sedia kala. Pernahkah kamu lihat di atas langit-langit rumah kamu, kamu melihat cicak itu tidak ada ekornya? Halo? Pernah, Bu. Pernah? Pernah, Bu. Oh, pernah ya. Banyak tidak? Banyak. Banyak ya. Kemudian kamu pernah tidak melihat cicak itu ekornya mulai tumbuh sedikit demi sedikit? Pernah, Bu. Itu. Ya, jadi Ibu apakan ke kamu bahwasanya cicak tadi itu yang ekornya makin lama makin panjang, yang tadi dia dari putus, kemudian dia akan kembali seperti semula itu adalah kerja dari sel. Nah, sel daripada hewan ini tadi yang bekerja. Di mana daerahnya organel selnya? Organel selnya di namanya pada lisosom. Nah, jadi Nak, ini bagian yang ini, nampak Nak yang Ibu tunjuk Nak? Nampak, Bu. Nah, ini nih organel sel nih. Nih. Ini yang memberikan energi nih di tubuh kita. Nah, di sini juga ada retikulum, endoplasma halus, dan kasar. Ini semua berfungsi, Nak. Ini semua ada fungsinya nanti. Nah, itulah yang akan kamu pelajari nanti pada sesi diskusi dengan kelompok. Jadi semuanya yang ada di sini nih, ini berfungsi ya, Nak ya. Jadi sel yang itu, yang sedikit, yang cuma satu itu mengandung berbagai organel sel ini. Dan inilah
dari aktivitas sel inilah kita bisa seperti Ibu sekarang nih, Ibu bisa bicara ke kamu nih, itu aktivitas sel. Ibu bisa jalan, itulah dari aktivitas sel nih. Ibu bisa melihat, bisa bicara, bisa mungkin memukul kamu, misal seperti itu ya, bisa menulis, ya. Nah, itu dari aktivitas sel ini semua. Ya, jadi sedikit saja organisasi kita ini tidak berfungsi sangat berpengaruh kepada aktivitas kita keseharian. Jadi misal saja, sering kita temukan bahwasanya ada orang yang gagal ginjal, ada yang gagal jantung. Nah, seperti itu. Itu dari mana? Itu ada bagian selnya yang tidak berfungsi lagi. Ya. Nah, jadi kalau kamu belajar sel ini, nah di sinilah akan mengantarkan kamu nanti ke kedokteran yang punya niat, yang punya cita-cita ke kedokteran, yang inilah bagian kecil-kecil inilah yang akan kita pelajari nanti. Kemudian yang memberikan energi, ya. Nah, ini dia bagiannya yang memberikan energi nih, yang kecil-kecil nih, yang ada pada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. Nah, yang ini nukleus. Ini nukleusnya inti. Nampak, Nak? Nampak, Bu. Nampak ya. Inilah dia nukleusnya. Nah, disinilah tuh nanti. Di sini cairannya semuanya nih. Tosol semuanya. Disinilah nanti yang dicek, yang diambil ini nih. Yang tadi DNA dari itu. Nah, di sini. Dan yang ini nih, nanti yang tahunya, yang ahlinya yang ngambil. Nah, jadi kita cuma belajar secara dasarnya saja. Nanti kalau bagaimana cara mengambilnya, Bu, pada bagian mana, apa saja alatnya, nah itu kamu akan lanjutkan pelajarannya di kampus atau di kedokteran. Jadi kalau di SMA ini cuma Ibu mengantarkan saja. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Ayo, ada yang mau tanya? Dah, kalau tak ada mau tanya, Ibu kembalikan lagi ke kamu. Ibu balikkan lagi ke kamu ya. Sekarang Ibu mau nanya ke kamu. Kira-kira kamu siapa yang di antara kamu yang pernah melihat hewan? Coba yang pernah melihat hewan. Semuanya pernah, Bu. Oh, kamu pernah ya, Rum ya? Kamu sendiri kayaknya yang pernah melihat hewan, yang lain tak ada nampaknya. Kemudian, benar ya. Kemudian yang melihat tumbuh-tumbuhan. Pernah semua, Bu. Pernah. Oke, kalau udah pernah melihat tumbuh-tumbuhan semuanya, mestinya kamu bisa membedakan antara tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang Ibu yang ingin Ibu tanyakan, apa sih bedanya antara tumbuhan dan hewan itu yang kamu lihat secara kasat mata saja? Kasat mata, lihat dengan mata saja. Fisiknya beda. Ya, Kairul, lihat Kairul, silakan Kairul. Hewan bergerak, Bu, tumbuhan enggak. Iya, hewan gerak ya. Hewan gerak. Ya, Martini. Ya, silakan Martini. Kalau hewan tuh dia punya pikiran, Bu. Kalau tumbuhan enggak. Coba diulangi kalau hewan apa? Kalau hewan punya pikiran, kalau tumbuhan tuh enggak, Bu. Oh, pikiran ya. Pikiran. Kemudian, Arum? Bentuk fisiknya beda, Bu. Bentuk fisik, bentuknya. Kemudian, siapa lagi yang mau jawab? Ya, Marwariani. Tempat tinggalnya, Bu. Habitatnya. Habitatnya ya. Habitatnya. Kemudian, ada lagi? Febri. Cara berkembang biak, Bu. Berkembang biakannya apa? Gimana? Cara berkembang biaknya gimana? Apa bedanya, Marwariani? Ayo. Yang menjawab berkembang biak tadi siapa?
Arun Bri, ya? Bu, Febri, Bu. Febri ya, Febri. Kayak mana? Gimana cara perkembangbiakannya Febri? Udah, yang lain. Ada lagi? Ada lagi yang mau jawab perbedaan antara ya. Priscilia, yuk silakan. Priscilia. Sel, Bu. Kenapa? Tak dengar Ibu. Selnya, Bu. Ulang, keras, keras. Sel. Jauh, tak dengar Ibu. Dekatkan dekat mic-nya, Priscilia. Sel, Bu. Selnya kenapa dengan selnya? Ayo. Kenapa dengan selnya, Tri? Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel. Iya, mantap. Benar sekali. Jadi, selnya dia yang tumbuh-tumbuhan memiliki dinding sel, kemudian yang hewan tidak memiliki dinding sel. Kemudian ada lagi yang mau jawab? Tadi ada yang mengangkat tangan tadi kalau tak salah Ibu. Ada lagi? Nah, jadi anak-anak Ibu semuanya, dari antara jawaban kamu tadi semuanya benar, tapi ada yang lebih mendekati lebih benar. Nah, jadi mungkin kamu kalau melihat dengan kasat mata tadi, beda antara tumbuh-tumbuhan dengan hewan tadi, kamu menganggap bahwasanya tumbuh-tumbuhan itu tadi tidak bergerak. Sebenarnya tumbuh-tumbuhan itu bergerak. Tapi pergerakan tumbuh-tumbuhan itu tidak sama dengan kamu bisa melihat pergerakan seekor kambing, seekor cecak, beda. Kalau kamu ingin melihat tumbuh-tumbuhan atau membuktikan tumbuh-tumbuhan itu bergerak, kamu bisa melihatnya dari tumbuh-tumbuhan yang kamu tanam dekat sekitar rumah kamu. Lihatlah akarnya, lama-kelamaan dia akan sampai ke fondasi rumahmu. Nah, itulah dia contohnya bergerak. Lama dia memanjang. Selain itu juga, kamu bisa melihat contohnya pada putri malu. Putri malu ketika kamu sentuh, dia bergerak. Bagaimana? Dengan menguncupkan daunnya. Apalagi contohnya tumbuh-tumbuhan yang bergerak. Contohnya ketika kamu membuat kecambah toge, kan dia akan membengkok mencari cahaya. Dengan pembengkokan itu adalah salah satu contoh bahwasanya tumbuh-tumbuhan itu juga bergerak untuk mencari cahaya untuk melakukan fotosintesis. Jadi diluruskan lagi anak ya. Jadi memang benar tumbuhan bergerak dan tumbuh-tumbuhan juga bergerak. Ya. Kemudian bedanya lagi tadi teman kamu ada yang menjawab bahwasanya kalau tumbuh-tumbuhan itu Bu, dia memiliki dinding sel. Ya, kalau dilihat dari dinding selnya memang ya. Dari mana kita tahu bahwasanya memiliki dinding sel? Kamu kan melihat bahwasanya daun. Kamu bisa lihat daun, batang, akar, bunga, dan buah. Nah, itu dia dilindungi oleh dinding sel. Nah, dengan kamu memegang sebatang kayu itu keras, itu dia memiliki dinding sel. Beda dengan hewan. Kenapa seperti itu? Daging hewan, kalau seandainya kamu potong daging ayam, coba kalau kamu jatuhkan, dia akan bentuknya tidak beraturan. Karena dia tidak keras. Tidak kerasnya kenapa? Karena dia tidak memiliki dinding sel. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan memiliki dinding sel. Jadi ketika kayu itu kamu campakkan atau jatuhkan dari atas ke bawah, dia akan bentuknya seperti itu juga. Jadi tidak berubah. Daun juga begitu. Karena apa dia seperti itu? Karena dia memiliki dinding sel. Sementara hewan tidak. Sampai situ paham, Nak?
Paham? Paham, Bu. Nah, kemudian apa lagi perbedaannya? Bedanya yang ketiga itu adalah tumbuh-tumbuhan itu memiliki klorofil kan? Ya, tumbuh-tumbuhan Ya, Bu. itu memiliki klorofil. Artinya tumbuh-tumbuhan mampu memasak makanannya sendiri. Jadi di permukaan bumi ini, tumbuh-tumbuhan ini sangat bermanfaat sekali. Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, kita tidak dapat makan, tidak menghasilkan sumber makanan. Kalau tidak ada makanan, kita tidak bisa melakukan aktivitas sama seperti yang kita lakukan pada saat ini. Kita melakukan virtual seperti ini, belajar, ya. Jadi tumbuh-tumbuhan itulah dia yang menghasilkan makanan. Ya, menghasil makanan sendiri dan hewanlah yang sebagai konsumennya. Jadi dapat dikatakan bahwa hewan itu adalah termasuk tumbuhan itu adalah hewan yang autotrof. Nah, dia memiliki sel. Di dalam sel nanti ada yang namanya klorofil. Ya, ini juga akan kita bahas nanti pada sel. Sementara kalau hewan tidak memiliki klorofil karena dia pemakai. Jadi yang penghasil itu adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi bedanya tumbuh-tumbuhan memiliki klorofil sementara hewan tidak memiliki klorofil. Kemudian ada lagi vakuola. Ya, tumbuh-tumbuhan itu memiliki vakuola. Sementara hewan tidak memiliki vakuola, namun ada sebagian hewan-hewan yang tingkat rendah memiliki vakuola, namun vakuolanya tidak sama berfungsi seperti vakuola pada tumbuh-tumbuhan. Dan vakuolanya adalah vakuola kecil. Kecil sekali. Dan bahkan ilmuwan mengatakan bahwasanya si hewan ini dapat dikatakan tidak memiliki vakuola. Nah, nanti apa fungsi vakuola? Nanti akan kita pelajari di sesi berikutnya, itu diskusi antar kelompok. Jadi, dengan demikian kita dapat membedakan antara, masih banyak lagi masih banyak lagi perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nanti kamu akan bahas itu di sesi diskusi. Sampai di sini paham? Paham. Kalau sudah Paham, Bu. paham, coba siapa sih yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ibu minta angkat tangannya. Apa sih yang kamu dapatkan belajar hari ini? Ayo. Angkat tangan. Nah, Arum, coba Arum. Apa, Rum? Apa yang kamu terima hari ini, Rum? Yang saya dapatkan adalah saya mengetahui perbedaan antara tumbuhan dan hewan. Kemudian udah kayaknya Bu itu aja. Coba apa perbedaan antara hewan dengan tumbuhan? Sebutkan. Kalau tumbuhan yang Ibu bilang tadi, tumbuhan memiliki klorofil sedangkan hewan tidak. Tumbuhan bergerak dan hewan juga bergerak, tapi pergerakan tumbuhan ini berbeda dengan hewan. Ya. Kemudian tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan hewan tidak. Iya, betul. Udah Bu, itu aja. Iya, mantap. Mantap ya, A+. Kemudian mau nambahkan mungkin Marwaryani. Yuk. Yang saya dapatkan hari ini adalah organ tubuh bisa berkembang, bisa tumbuh karena adanya pembelahan sel, Iya. karena adanya pertumbuhan sel. Iya, itu aja. Mm-mm. Mantap. Iya, betul sekali. Jadi makhluk hidup itu disusun oleh banyak sel. Sel itu akan membuat perkembangan pada makhluk hidup, makalah terbentuk tangan, kaki, rambut, dan segalanya. Ayo, ada lagi? Mantap-mantap nih anak ibu ini walaupun daring ya. Perasaan ibu ya nak ya.
Daring ini lebih mantap lagi daripada tatap muka perasaan Ibu. Ya, kalau menurut Ibu ya, Ibu pribadi ya. Tapi kalau kamu Ibu nggak tahu. Kalau menurut Ibu mantap-mantap, semuanya keluar. Tak malu-malu mengeluarkan pendapat. Semuanya benar, ya. Ayo, ada lagi yang menyampaikan? Tak ada lagi? Oke. Ada, Martini? Bu, dijawab semua. Oh, gimana? Ada mau ditambahkan Martini? Silakan kalau mau diulangi lagi, kalau mau dilengkapin. Enggak, Bu. Enggak, ya. Nah, jadi telah disimpulkan oleh teman kamu tadi, oleh Arum dan Mawaryani. Jadi itu sedikit ilmu yang kita pelajari tentang sel. Nah, untuk mendalamnya lagi, kita akan membahasnya di dalam kelompok. Ya, jumlah kita berapa semuanya, Nak? 22. 20? 2. Nah, Ibu bentuk kelompoknya ya. Ya, Bu. Bu, ditulis dulu, nanti lupa. Ya. Lanjutkan, Bu. 20 berapa tadi, Nak? 22. 23 di sini, Nak. 22, Bu. Ya. Dimas Febri itu siapa, Bu? Oh, Dimas Febri, bukan ini ya? Nama berapa? Nama berapa, Nak? Yang nomor terakhir. Ini. Berarti tidak Ya, ada. Bu. Ada mungkin nih, mungkin nanti Ibu tanyakan lagi. Tapi yang jelas Bukan ini tak kelas ada. itu dia, Bu. Hah? Bukan kelas ini dia, Bu. Bukan sini ya? Kelas mana dia? Bukan. Nggak tahu, Bu. Oh ya, ini Ibu tandai aja ya. Ibu tandai ini aja lah. Ini berarti bermasalah. Nanti Ibu tanyakan ke TU lagi. Oke, berarti jumlahnya pas ini ya, 22 ya. 22 kita bagi berapa kelompok, Nak? 4 orang aja satu kelompok ya. Ya. Ya, Bu. Nampak, Nak? Nampak? Nampak, Bu? Ayo, sama-sama bantu Ibu ya. Ibu mata Ibu tak jelas nih. Yang ini. Terus yang ini Ibu suka warna merah. Dah. Yuk, yang ini warna apa nih? Kuning. Ayo, Nak, sama-sama, Nak. Kadang Ibu lupa. Ini warna apa nih? Hijau. Hijau. Ini. Kenapa? Ini. Biru. Ya, biru. Nah, yang ini warna merah. Merah. Terus kuning. Ayo, ganti Bu. Hijau. Hijau. Lalu apa nih? Biru. Biru. Ini Merah. ya. Kita lanjutkan ini apa nih? Apa, Nak? Kan kamu masih muda juga kayak gitu kan? Apalagi Ibu nih amat tak jelas. Terus apa lagi nih? Hijau. Hijau. Lalu Merah. biru, merah. Biru. Biru. Nah, yang ini Merah. 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 Ini Kuning. kuning, Hijau. hijau, Biru. biru, Merah. merah. Ada yang pilek ya? Apa Iya, nih Bu. warnanya? Kuning ya? Iya, kuning. Kuning. Kuningnya lain-lain tak apa-apa ya. Ini apa lagi? Hijau. Hijau. Dah. Dah, inilah kelompoknya. Yang kuning sama kuning, walaupun kuningnya ini tak mirip-mirip, samakan aja lah ya. Pokoknya yang penting kuning. Yang kuning sama kuning, yang merah sama merah, yang hijau sama hijau, yang biru sama biru. Dan ada nampak kelompoknya, yang ini masih ditanyakan yang ungu nih. Ini apa perlu Ibu kirimkan ke ke mananya? Ke itu namanya? Ke ini. Ke kelompok WhatsApp.
Ya. Atau udah di screenshot sendiri masing-masing? Kirim aja lah Bu di WA Bu. Nah, kirim di WA aja ya. Ya, kalau mau di screenshot masing-masing sekarang kan bisa juga tuh dah. Tapi tak jelas ya. Mungkin ada yang tak masuk. Nah, ini. Kalau sekecil ini nampak nanti enggak? Enggak Bu. Ini nampak? Enggak, Bu. Ini nampak? Nampak ya? Ibu kirimkan ke grup WA ya. Kamu bisa melihat WA kamu sekarang kalau sedang online ke Ibu nih? Bisa, bisa Bu. Bisa ya? Oke lah, itu Ibu kirim ke situ saja. Udah, coba lihat. Udah Ibu kirim. Udah masuk? Udah Bu. Udah ya? Nah, Alhamdulillah. Jadi tugasnya, Ibu stop screen ini dulu. Tugasnya Ibu selagi. Nah, nampak? Nampak Bu. Nah, itu tugas kamu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada Bu. Ah, ya, silakan. Nah, silakan. Bu, Apa? itu besok berarti kita diskusikannya waktu meet lagi atau mulai besok? Enggak. Waktu meet kamu presentasi, Heeh. kemudian sebelum meet kamu diskusikan teknisnya Ibu tunjukkan ya. Teknisnya gini. Tadi kan ada kelompok merah kan, merah gabung, merah. Jauh-jauh berapa orang tuh. Kamu buat grup di WhatsApp atau di Telegram. Terserah kamu enaknya pakai yang mana. Jadi misalnya kamu ada 5 orang buat situ, misalnya kamu anggap ini sekarang kelompok merah, buat kelompok merah diskusi tentang biologi. Di situ aja kamu komunikasi di grup itu ada 4 orang tuh. Nah, kamu bicara di situ. Di situ kan kamu bisa ngomong, ada yang video itu kan bisa, daripada ngetik kan lama. Ini kayak mana? Nah, kamu diskusikan di situ. Jadi jangan tatap muka lagi. Kita kan berusaha memutuskan mata rantai si COVID ini. Nah, di situ kamu WhatsApp, kemudian hasilnya nanti. Kemudian kamu diskusikan. Kalau kena tak bisa menuliskan, siapa yang kamu wakilkan untuk menulisnya atau untuk menggambarkannya, siapa yang kamu wakilkan. Kemudian hasilnya dari diskusi itu tadi, kamu buat laporannya, kamu kirim ke Google Classroom secara individu. Ya, secara individu. Kemudian Ibu ingatkan kamu IPA. Kalau IPA, kamu harus aktif. Kalau ada 4 orang yang bekerja, jangan kamu ambil bagian yang tidak bekerja. Kamu harus ambil bagian yang bekerja. Jadi ketika kamu di lapangan nanti, kamu udah tak kagok lagi, tidak menunggu. Jadi bahasa orang kampung menjemput bola. Jadi kamu jangan cari yang aman aja. Ya, orang yang aman-aman tuh sekarang udah nggak ada lagi, nak. Ya kalau seandainya ada, misalnya contoh si Arum aktif gitu kan, dia yang bekerja, dia yang mengapa. Jangan kamu serahkan ke Arum, nanti Arum udah dapat juara 1 dia sendiri, kamu tak dapat juara. Ya, atau Krisna yang hebat. Krisna Kairul yang hebat.
Kamu serahkan semua pada Khairul. Khairul yang hebat, nanti ujian Khairul yang dapat jawab. Kamu tak dapat jawab karena kamu tidak mengerjakannya. Nah, jadi Ibu yakin kamu anak IPA semuanya hebat-hebat, terutama mengerjakan tugas, presentasinya juga. Jadi kamu bagikanlah itu. Ya, yang membuat ini siapa, yang presentasi siapa. Dan besok kamu gantian. Jangan yang itu terus. Nah, jadi semuanya harus bisa bicara, semuanya harus bisa ngomong, semuanya harus bisa berbuat. Jadi kelompok biologi yang itu ya, tetap itu. Tidak akan berubah, khusus kelompok biologi. Ibu tidak merubah-rubah dan tidak membentuk kelompok baru. Paham? Tak ada ubah-ubahnya. Iya, itulah kelompoknya. Jadi, kamu berusahalah menyatukan diri kamu. Kalau kamu seandainya tadi tak bisa gabung dengan yang ini, kamu berusaha bergabung dengan kelompok itu. Bagaimana caranya? Itulah namanya kita bisa beradaptasi. Di dalam biologi kita kan harus beradaptasi. Kalau tidak mau punah. Kita kan semua berkompetisi. Jadi kalau kita ini lemah, ya jelas kita kalah dalam kompetisi. Jadi semuanya harus bisa kita lalui dengan baik. Ya, jadi jangan bilang, Bu ini tak mau kerja, Bu. Ini, itu pandai-pandai. Dan kamu, kalau teman kamu tak mau kerja, kamu kerjakan. Intinya kamu yang banyak kerja, kamu yang dapat ilmunya. Pas ditanya guru, pasti kamu dapat jawab. Pas kamu nanti presentasi, kamu dapat jawab. Pas ujian pun kamu dapat jawab. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi. Yang biasanya cuma penonton, sekarang cobalah bekerja. Supaya ingat. Karena dari hasil kerja kita itulah nanti ditanyakan kita ingat. Kalau kita tak bekerja, jadi kita tidak ingat apa yang ditanyakan guru itu. Paham? Paham. Ada lagi pertanyaan? Ini waktu Ada. Nah, ya silakan. Bu, itu laporannya boleh diketik nggak? Kalau mau diketik silakan. Boleh. Tapi jangan disebarluaskan ya hasil ketikannya ya. Iya, Bu. Maksud Ibu, jangan disebarluaskan ke kelompok lain. Iya, Bu, ngerti. Ya. Nah, ada lagi mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan lagi? Tak ada mau ditanyakan lagi nih? Belum, masih waktu masih ada lagi. Oh ya dah. Ya. Jadi udah nih, di end aja. Ajalah. Oke lah anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mohon dimaafkan kalau ada salah-salah Ibu dalam berucap. Mungkin kamu sakit hati anak ya, Ibu manusia biasa. Mungkin kamu ada yang tak berkenan, Ibu nih kasar kali, entah macam mana. Ibu nama manusia biasa, Ibu mohon dimaafkan ya. Dan Ibu tutup. Semoga kamu bisa melaksanakan aktivitas, tugas-tugas dari Ibu. Nanti malam insya Allah Ibu buat di kolom di Google Classroom-nya. Google Classroom-nya udah masuk ke Google Classroom semua ya kan nak ya. Nah, nanti di sana aja kamu masuk. Nanti malam Ibu buatkan insya Allah kolom tempat tugas kamu. Kalau sekarang kamu buka belum ada. Ya. Kamu diskusi aja dulu. Buatkan nanti malam. Dan Ibu akhiri, mohon maaf ya nak ya. Dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dan Ibu mau absen dulu ini. Bentar, Ibu nanti kelupaan. Nah, Ibu absen. Nah, itu Ibu merekam video itu nak yang hadir hari ini. Nah, dan Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh di sana, boleh silakan keluar. Assalamualaikum.